Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 667. Peribulan, ini akulah yang menyakitimu. Suara Raja Iblis Awan Merah bergetar, air mata mengalir di wajahnya. Raja Iblis Awan Merah mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada Dev dengan sungguh-sungguh. Dev, aku tahu Tuan Si di belakangmu sangat kuat. Dia bisa menghidupkan kembali Peribulan. Kumohon, kau harus menemukan cara untuk menghidupkan kembali Peribulan. Aku bersedia membayar berapapun untuk menghidupkannya kembali, bahkan jika itu berarti jiwaku sendiri tercerai-berai. Kau tidak perlu membuang waktu mencoba memulihkan tubuh fisikku. Dev menatap wajah Raja Iblis Awan Merah tua yang tanpa patah hati dan tak kuasa menahan perasaan terharu. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Senior, aku mengerti perasaanmu, tetapi menghidupkan kembali seseorang bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, aku tidak bisa menghubungi Tuan Si saat ini. Jika aku bisa, aku pasti akan membantumu." Mendengar ini, secerca harapan melintas di mata Raja Iblis Awan Merah. "Baiklah, aku percaya padamu. Senior, meninggalkan lautan kesadaranku secara paksa seperti ini terlalu merusak jiwamu. Kau harus segera kembali. Aku juga perlu menggunakan sumber daya ini untuk berkultivasi. Begitu aku bertemu Tuan Si, aku pasti akan memintanya untuk menghidupkan kembali peri roh bulan." "Jangan khawatir," Dev membujuk Raja Iblis Awan Merah. Jiwa sisa Raja Iblis Awan Merah sudah sangat lemah. Jika dibiarkan berada di kehampaan dalam waktu lama, ia khawatir jiwanya akan hancur total. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, melirik peri roh bulan lagi, lalu kembali ke lautan kesadaran Dev. Dev kemudian mulai berkultivasi dengan cepat menggunakan sumber daya di area terlarang. Dev tidak tahu berapa lama ia telah berkultivasi, tetapi ia telah menghabiskan semua sumber daya di area terlarang. Sumber daya yang begitu besar secara bersamaan meningkatkan kekuatan Dev ke puncak peringkat ketiga alam Dewa Surgawi. Sumber daya seluruh klan hanya memungkinkan Dev untuk naik satu tingkat kecil. Dev merasakan peningkatan kekuatannya, ragu apakah harus tertawa atau menangis. Berapa banyak sumber daya yang ia butuhkan untuk berkultivasi di masa depan? "Senior, sudah berapa lama aku berkultivasi?" tanya Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. "Lebih dari 3 tahun, jawab Raja Iblis Awan Merah. Dev mengerutkan kening. 3 tahun lebih dari 1000 hari, yang berarti lebih dari 10 hari telah berlalu di dunia luar. Keluar dari menara penindas iblis, Dev menatap peti mati kristal. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah penghalang muncul, menyelimuti peti mati kristal tersebut. "Senior, aku sudah memasang penghalang. Orang biasa tidak akan bisa menemukan tempat ini. Jika aku bertemu Tuan Si, aku pasti akan memintanya membantumu menghidupkan kembali peri roh bulan. Kita harus pergi sekarang. Jika kita menarik orang-orang dari istana Dao Iblis Jahat, bahkan peti mati kristal ini mungkin tidak aman dan akan hilang," kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. "Baiklah," Raja Iblis Awan Merah hanya berkata, "Baiklah." Namun, Dev tahu betapa Raja Iblis Awan Merah sangat ingin menghidupkan kembali peri roh bulan. Tetapi Raja Iblis Awan Merah juga tahu bahwa saat ini ia tidak punya cara untuk menghidupkan kembali peri roh bulan, juga tidak bisa melindungi jasad peri roh bulan. Dev meninggalkan area terlarang dan kemudian memasang formasi ilusi di sekitarnya, membuatnya semakin sulit bagi orang lain untuk menemukan reruntuhan sekte ini, sebuah jaminan ganda. Namun tepat setelah Dev pergi, beberapa aura mengerikan tiba-tiba menguncinya. "Bangsat! Sial, secepat ini?" Dev tidak menyangka orang-orang itu akan menemukannya secepat ini. Mata Dev sedikit menyipit, lalu ia berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap seketika. 4 berkas cahaya hitam mengejar Dev. Tak lama kemudian, Dev dicegat, dan 4 sosok gelap menghalangi jalannya. Dev, yang memegang pedang pembunuh naga, menatap tajam ke 4 sosok gelap di hadapannya. 4 tekanan mengerikan secara bersamaan menekan Dev, menguji kekuatannya. Jelas bahwa ke-4 sosok gelap ini sangat berhati-hati, tidak meremehkan Dev meskipun kekuatannya tampak jelas. Melihat 4 tekanan dahsyat mendekat, Dev tidak menghindar atau mundur. Sebaliknya, ia mengayunkan pedang pembunuh naganya,
Seberkas cahaya pedang menghancurkan keempat tekanan tersebut. Keempat sosok gelap itu sedikit terkejut, sorot mata mereka tampak terkejut. Pemimpin sosok gelap itu tiba-tiba bergerak, seperti bintang jatuh, menuju Dev. Melihat sosok gelap itu menerjang ke arahnya, Dev tidak merasa takut, melainkan merasa gembira. Ia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerbu ke arah sosok bayangan itu. 1 lawan 1, Dev tidak gentar. Wus, keduanya menyerang secara bersamaan. Namun, pedang lawan terbentuk dari energi iblis yang mengelilinginya. Dev tidak menggunakan pedang pembunuh naga, melainkan, ia menggunakan niat pedang di dalam tubuhnya, langsung mengubahnya menjadi pedang. Pertarungan 1 lawan 1 ini, tanpa menggunakan pedang fisik, cukup adil. Wus, blaar. Raungan memekakan telinga meledak, seketika mengubah warna langit dan bumi. Dalam sekejap, kehampaan dalam radius 1000 mil hancur. Kemudian, di bawah hukum langit dan bumi, kehampaan mulai pulih dengan cepat. Dev terpaksa mundur beberapa langkah, sementara sosok gelap itu juga terhuyung, mundur beberapa langkah. Kakak laki-laki, 3 sosok gelap yang tersisa segera menyerbu ke depan setelah melihat ini. Mereka tidak menyangka Dev akan mampu bertahan, tidak akan dirugikan dalam situasi 1 lawan 1 yang begitu adil. Ingatlah bahwa Dev hanya berada di peringkat ketiga alam dewa surgawi, sementara mereka semua berada di peringkat puncak ke-9 alam dewa surgawi. 1 versus 4. Hanya satu kesempatan yang dibutuhkan bagi mereka untuk naik ke alam dewa abadi. Meskipun mereka sudah sangat menghargai Dev, penampilannya tetap mengejutkan mereka. Kalian tidak perlu mengkhawatirkannya, aku akan menangani anak ini sendiri. Sosok hitam terdepan itu berbicara. Begitu ia selesai berbicara, sosok hitam itu menghilang lagi. Dalam sekejap, puluhan ribu sinar pedang muncul dari udara tipis di sekitar Dev, melesat ke arahnya. Melihat ini, mata Dev menyipit. Ia melepaskan niat pedangnya, yang berubah menjadi ribuan sinar pedang, melesat keluar seperti hujan deras. Seketika, seluruh kehampaan bergema dengan gemuruh yang dahsyat. Kehampaan yang baru saja dipulihkan mulai bergetar dan terdistorsi sekali lagi. Sinar pedang emas dan hitam berbenturan berulang kali di udara. Seperti rudal jelajah yang bertabrakan dengan rudal pencegat di udara. Rudal jelajah terus membidik sasarannya, sementara rudal pencegat terus naik untuk mencegat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, niat pedang Dev telah memadat menjadi ratusan ribu sinar pedang, bagaikan susunan padat, yang sepenuhnya menyelimuti dirinya. Bahkan dengan formasi sinar pedang yang begitu padat, beberapa masih lolos, dan kilatan cahaya pedang hitam menerpa wajah Dev. Mengandalkan fisiknya yang kuat, Dev menahan serangan sinar pedang hitam tersebut. Setetes darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Namun, mata Dev tetap dipenuhi semangat juang. Ia tidak tahu apakah sosok gelap itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi Dev tahu sosok itu menahan diri. Ia belum menggunakan pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, atau bahkan garis keturunan naganya sendiri. Ia hanya menggunakan niat pedangnya, namun ia mampu melawan seorang dewa surgawi tingkat puncak 9 sejauh ini. Ia sudah cukup puas. Meskipun Dev saat ini sedikit dirugikan, itu tidak masalah. Selama Dev menggunakan lebih banyak teknik, ia sepenuhnya yakin bisa mengalahkan lawannya. Lagi, Dev, dengan wajah berseri-seri karena kegembiraan, menyerbu ke arah sosok gelap itu. Kali ini, ia akan mengambil inisiatif. Sosok gelap itu jelas terkejut, tidak menyangka Dev berani menyerang meskipun menghadapi 4 dari mereka. Bocah, kau sedikit mengejutkanku. Pemimpin sosok gelap itu mencibir, lalu menyerbu ke depan juga. Keduanya langsung berbenturan, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melintasi kehampaan. Sekte Surgawiyama. Victoria memimpin murid-murid yang tersisa kembali ke Sekte Surgawiyama. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 1 hari, ternyata memakan waktu beberapa hari bagi Victoria dan anak buahnya. Ini dimaksudkan untuk mengelabui pemimpin sekte-sekte Surgawiyama agar percaya bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Di aula utama sekte Surgawiyama, pemimpin sekte Nul yang duduk di singgasana.
Melihat Victoria dan yang lainnya kembali, Nul sedikit mengernyit. Di mana dia? Master Sekte, Dev sedang diburu oleh Istana Dao Iblis Jahat. Kami bukan tandingan mereka dan kehilangan beberapa murid, jadi kami harus kembali dulu, kata Victoria. Nul terkejut, wajahnya berubah dingin saat menatap Victoria. Maksudmu kau meninggalkan Dev? Kami tidak punya pilihan. Orang-orang yang dikirim oleh Istana Dao Iblis Jahat terlalu kuat, 4 dari mereka berada di puncak peringkat ke-9 alam Dewa Surgawi. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Jika kami secara paksa membawa Dev ke Sekte Surgawi Yama, aku khawatir tidak ada dari kita yang akan kembali. Victoria buru-buru menjelaskan. Lalu, aku bertanya padamu, tahukah kau apa arti gulungan emas di Sekte Surgawi Yama kita? Suara Nul dipenuhi amarah yang mendalam. Victoria tertegun, karena ia sudah bisa merasakan kemarahan Nul. Murid mengerti, tapi kami, diam. Kau boleh mati, tapi kau tidak boleh meninggalkannya, mengerti? Mata Nul mulai dipenuhi niat membunuh. Master Sekte, gulungan emas itu milik Raja Iblis Awan Merah, bukan Dev. Mungkin dia yang menemukannya. Kalau begitu, wus, sebelum Victoria selesai berbicara, aura mengerikan menekannya, tekanan kuat memaksanya berlutut. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Victoria tertegun bingung. Nul menatap Victoria tajam, suaranya sedingin es, Sekte Surgawi Yama kita hanya mengakui gulungan emas, bukan orangnya. Sekte kita telah berdiri selama 10.000 tahun, dan kita baru menerbitkan 3 gulungan emas. Kita bisa dihancurkan, tetapi kita tidak bisa mengingkari janji kita. Itu adalah fondasi kita. Dan hari ini, kau diam-diam meninggalkan Dev dan melarikan diri sendiri? Kau tahu apa yang kau lakukan? Kata-kata Nul membuat Victoria gemetar, wajahnya berubah muram. Master Sekte, Dev tidak hanya menyinggung Istana Dao Iblis Jahat, tetapi juga memiliki dendam dengan Iblis Pelahap Jiwa dan Raja Iblis Api Berkobar. Victoria buru-buru menyebutkan Iblis Pelahap Jiwa dan Raja Iblis Api Berkobar, mencoba membebaskan dirinya. Mendengar nama kedua orang ini, Nul tampak membeku, alisnya berkerut dalam. Melihat ini, Victoria akhirnya menghela napas lega. Keduanya telah hilang selama 10.000 tahun. Bagaimana mungkin mereka menyimpan dendam terhadap Dev? Nul agak tidak percaya. Master Sekte, itu benar sekali. Dev sendiri yang mengatakannya kepadaku, kata Victoria. Nul ragu sejenak, lalu berkata dengan tegas, meski begitu, itu bukan alasan bagi kalian untuk melarikan diri. Kalian semua akan mati. Dek, berdebar. Mendengar ini, para murid di belakang Victoria langsung berlutut ketakutan. Master Sekte, kakak senior Victoria lah yang menyuruh kami meninggalkan Dev. Dia bilang membawa Dev ke sini akan membawa kehancuran bagi Sekte Surgawi Yama kita. Seorang murid dengan cepat mengalihkan kesalahan, menempatkan semua tanggung jawab pada Victoria. Master Sekte, itu memang ideku. Dev telah menyinggung Iblis Pemakan Jiwa dan Raja Iblis Api Berkobar. Iblis Pemakan Jiwa sudah memiliki kekuatan yang luar biasa di surga ke-9 10.000 tahun yang lalu. Bahkan Sekte Surgawi Yama kita pun harus menyerah padanya, karena tidak berani melawannya. Belum lagi Raja Iblis Api yang berkobar, yang telah lama menghilang. Sekte Surgawi Yama kita sama sekali tidak bisa membantu Dev menghadapi mereka berdua. Lalu ada Istana Dao Iblis Jahat. Meskipun kekuatan Istana Dao Iblis Jahat tidak begitu besar di surga ke-9, pengaruhnya meluas ke berbagai dunia. Kudengar mereka masih memiliki murid di surga ke-12. Bagaimana kita bisa melindungi Dev? Victoria berlutut di lantai, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Ia juga memikirkan sekte ini. Jika mereka benar-benar membantu Dev dan menyinggung orang-orang itu, Sekte Surgawi Yama mereka akan benar-benar tamat. Wajah Nul dingin dan tak tergerak oleh kata-kata Victoria. Ingat ini, jika terjadi sesuatu pada Dev, kalian semua akan mati. Setelah mengatakan ini, sosok Nul langsung menghilang dari aula. Melihat Nul menghilang, Victoria tak kuasa menahan desahan. Seandainya saja ketua sekte lama masih di sini.
Sudah ribuan tahun telah berlalu sejak ia menghilang. Surga ke-9, di suatu tempat di kehampaan. Dev masih bertarung melawan bayangan hitam. Mereka telah bertarung entah berapa lama, tetapi Dev masih belum menggunakan pedang pembunuh naga, hanya mengandalkan niat pedangnya. Dev sudah terluka, tetapi ia tak peduli. Ia bisa merasakan bahwa dengan setiap pertempuran yang terus berlanjut, kekuatannya justru meningkat. Selain itu, niat pedang dalam dirinya juga terus meningkat, tanpa terkuras oleh pertempuran. Penemuan ini membuat Dev gembira. Anda harus tahu bahwa kekuatan spiritual, kekuatan naga suci, dan bahkan api pamungkas dalam tubuh seseorang akan sangat terkuras setelah pertempuran panjang, yang pada akhirnya menyebabkan kelelahan dan kematian. Namun, niat pedang ini tampaknya semakin kuat di setiap pertempuran. Bukankah itu tak ada habisnya? Sosok gelap itu terus melawan Dev, dan meskipun selalu unggul, Dev bagaikan kecoak yang tak bisa dibunuh. Sosok bayangan itu mulai berpikir dua kali, tak berani lagi meremehkan Dev sedikitpun. Dengan lambaian telapak tangannya, 10.000 sinar pedang melesat ke arah Dev, sementara sosoknya dengan cepat mundur. Orang ini berhenti melawan Dev lagi. Semakin lama ia bertarung, semakin takut ia, semakin tak percaya diri ia. Dev hanya bergidik, menghancurkan 10.000 sinar pedang itu. Kenapa? Tidak berani bertarung? Hehehe. Dev menatap sosok bayangan itu dan bertanya dengan senyum dingin. Palalu, bocah, aku tidak takut padamu, aku hanya tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Setelah itu, sosok bayangan itu melambaikan tangannya, dan 3 sosok bayangan yang tersisa lenyap bersamaan. Mereka berempat hendak bergabung untuk menyerang Dev. Bangsat, sialan, sampah, Dev mengerutkan kening. Dasar bajingan tak tahu malu. 4 dewa surgawi tingkat puncak 9 menyerangku secara bersamaan, seorang dewa surgawi tingkat 3. Kalian tidak memiliki etika bela diri. Palalu, konyol. Ini alam surgawi, surga ke-9, dunia di mana yang kuat berkuasa. Apa-apaan etika bela diri yang kau bicarakan di sini? Sosok hitam terdepan mencibir, lalu langsung melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh kehampaan di sekitar Dev dipenuhi dengan sinar pedang hitam itu. Melihat ini, mata Dev menyipit, niat membunuhnya meningkat. Pedang yang dipegangnya, yang dipadatkan dengan niat pedang, telah berubah menjadi pedang pembunuh naga. Kristal naga di dadanya berkilauan dengan cahaya keemasan. Kekuatan naga suci melonjak di dalam dirinya, terus mengalir ke pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga mengeluarkan raungan yang menggema di seluruh surga ke-9. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga. Wus! Cahaya keemasan tiba-tiba meletus di sekitar Dev, seketika memusnahkan sinar pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyentuhnya. Melihat ini, ekspresi keempat sosok bayangan itu berubah drastis, dan mereka semua mundur. Karena mereka melihat seekor naga emas raksasa mengaum dari balik cahaya keemasan itu. Cahaya pedang yang berubah menjadi naga emas? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu, juga belum pernah melihat yang seperti itu. Semuanya hati-hati, identitas anak ini luar biasa, teriak pemimpin sosok bayangan itu, mendesak yang lain untuk mundur cepat, sementara ia menggunakan pedang niatnya untuk menebas naga emas itu dengan ganas. Wus, blaar! Naga emas itu lenyap, dan pedang niat pemimpin itu pun lenyap, beserta seluruh lengannya. Darah menyembur dari lengan yang terpenggal, seperti air mancur. Pemimpin itu menatap lengannya yang terpenggal, matanya dipenuhi keterkejutan, tubuhnya secara naluriah mundur berulang kali. 3 lainnya juga terkejut dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin Dev, yang baru saja ditekan, tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dengan satu tebasan pedang, ia memotong lengan pemimpin mereka. Sekarang giliranmu. Melepaskan kekuatan naga dewa, mata Dev dipenuhi keyakinan saat ia menyerang 3 orang yang tersisa, menghunus pedang pembunuh naga. Seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat 3 melawan 4 kultivator dewa surgawi tingkat 9 puncak, dan bahkan berhasil unggul dan mengambil inisiatif. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tak seorang pun akan percaya. Pedang itu luar biasa, hati-hati.
Sosok pemimpin yang berpakaian hitam memperingatkan. Melihat ini, 3 orang yang tersisa tiba-tiba menghunus pedang kokoh dari pinggang mereka. Setiap pedang diselimuti energi iblis hitam. Mereka bertiga melangkah maju secara bersamaan, dan 3 aura mengerikan langsung menyatu, membentuk tekanan yang luar biasa. Sementara ketiga sosok itu menggunakan aura intimidasi mereka untuk mengintimidasi Dev, mereka langsung melepaskan pedang mereka. Swash, swash, swash. Energi pedang yang menggelegar melintasi seluruh kehampaan, menyebabkannya kehampaan mulai hancur. Bersambung ke episode 668. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.